Hai, perkenalkan, nama saya Luis Armando Simbolon dan ini merupakan salah satu video bagian dari blog Pretorium. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang unsur dramatik dari sebuah film. Yang dimana unsur dramatik dari sebuah film ini merupakan salah satu bidang mata pelajaran seni budaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah short film yang berjudul Bau 2018. Film Bau 2018 diproduksi oleh Pixar Animation Studios pada tahun 2018, yang dimana film Bau ini mendapatkan salah satu nominasi Academy Award for the Best Animated Short Film. Selain itu juga, film Bau 2018 merupakan salah satu film pendukung dari film Incredibles 2 pada tanggal 15 Juni 2018, yang dimana tayang resmi di seluruh dunia. Nah, film Bau 2018 ini menceritakan tentang seorang anak yang berasal dari Pau dan akhirnya akan berujung pada keharmonisan keluarga dan resonansi kenyamanan dalam keluarga. Oke, sebelum itu saya akan memberikan tayangan terkait video atau short film Bau 2018. Nah, setelah saya menampilkan videonya, saya akan memberikan sedikit rangkuman dari cerita Bau tersebut. Nah, cerita tersebut diawali dari sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu yang kira-kira sudah berumur. Nah, cerita berawal dari ketika mereka setelah menyantap sarapan pagi mereka. Si ayah pun pergi untuk bekerja dan si ibu ingin memakan roti kukus tersebut. Nah, roti kukus tersebut dimakan. Namun tiba-tiba Pau tersebut merasakan tangisan yang dimana bahwa dia merasakan apa yang telah dilakukan oleh ibu tersebut. Nah, ibu tersebut ternyata sudah mengidap sindrom ruang kosong, yang dimana sindrom tersebut mengalami kesepian yang berlarut-larut akibat suatu hal. Nah, ibu tersebut ingin menjadi sungguh-sungguh seorang ibu yang memiliki seorang anak. Nah, setelah itu ibu tersebut pun ternyata merawat Pau tersebut atau roti kukus tersebut hingga beranjak remaja. Ia menjaga dan merawatnya hingga membawa Pau tersebut kemanapun ia pergi. Namun seiring berjalannya waktu dan si Pau tersebut beranjak menjadi seorang remaja, ternyata Pau tersebut mengalami sebuah penyimpangan, yaitu kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja tersebut mempengaruhi dia untuk menyimpang dari perilaku yang sebenarnya sudah ditanamkan oleh si ibu tersebut untuk menjadi perilaku yang baik. Nah, dia menghiraukan dan membiarkan moralitas-moralitas yang telah ditanamkan ibunya tersebut. Ia hanya peduli kepada teman-temannya. Ia menjadi sangat mengikuti dan sangat terpengaruh oleh teman-temannya dan beralih kepada kenakalan remaja. Nah, setelah mengalami perkembangan, maka si Pau tersebut beranjak dewasa. Nah, ia membawa seorang gadis ke rumahnya dan ia ingin pergi dengan gadis tersebut. Nah, ia melawan ibunya tersebut yang telah merawat dan mendidiknya. Namun karena emosi dan amarah yang tidak tertahankan lagi, maka si ibu tersebut pun memakan Pau tersebut. Namun setelah ia memakannya, ia merasa menyesal dan menangis berlarut-larut di kamar. Setelah itu, tiba-tiba ternyata datang seorang dewasa yang menghampirinya di kamarnya. Ia pertama tidak mengenali siapa dewasa tersebut. Namun orang dewasa tersebut membawa kotak makanan dan ia pun memakan makanan yang dibawakannya. Nah, setelah itu barulah mereka menjadi hidup rukun, ibu, ayah, anak, dan menantu. Nah, begitulah ketentraman dari kehidupan keluarga ini. Nah, saya akan menceritakan unsur dramatik tersebut menjadi sebuah urutan peristiwa. Nah, yang pertama itu adalah eksposisi. Eksposisi adalah perkenalan tokoh dan permasalahan yang dihadapi. Nah, pada bagian ini saya akan menceritakan biografi singkat dari tokoh. Eksposisi pada film Bau ini adalah dengan berlatarkan suasana yang berada di dapur, di mana kakek dan nenek berkumpul untuk menyantap makan pagi mereka. Nah, pada saat ini mereka sudah selesai menyantap makan pagi, namun si ibu ingin memakan roti kukus tersebut. Nah,
permasalahan yang dialami oleh tokoh yaitu si ibu mengalami sindrom saraf kosong yang dimana dia betul-betul ingin menjadi seorang ibu. Nah, karena memiliki sindrom itu, ia pun tertarik untuk merawat seorang anak agar dia layak menjadi seorang ibu. Yang kedua adalah raising action. Nah, raising action ini adalah fase dalam unsur dramatik yang dimana adanya niat atau tujuan utama dari seorang tokoh, yang dimana ini akan menentukan karakter atau penokohan yang memiliki seorang bayi. Nah, oleh karena itu ia pun menjaga dan merawat Pau tersebut dengan sepenuh hatinya, seolah-olah itu adalah bayi beneran. Nah, itulah yang merupakan raising action atau tujuan dari si tokoh, yang dimana tokoh utama merawat dan menjaga si Pau tersebut. Yang ketiga adalah konflik. Nah, konflik ini adalah permasalahan yang ada di dalam film. Permasalahan dalam film Bau ini atau konflik dalam film Bau ini adalah ketika si ibu yang benar-benar sudah merawat dan menjaga si Pau agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan moralitas yang ditanamkan oleh si ibu tersebut. Namun si Pau mengalami penyimpangan yang mempengaruhinya untuk menjadi nakal. Nah, dia mengalami pengaruh dari teman-temannya. Kenakalan remaja pun semakin menguat dalam dirinya. Lama berlarut-larut, ia pun menjadi anak yang tidak sesuai moralitasnya dengan yang ditanamkan oleh ibunya. Namun dengan begitu, ibu tersebut tetap memberikan perhatian dan kepeduliannya terhadap si Bau. Nah, yang selanjutnya, bagian unsur dramatik yang keempat adalah komplikasi. Komplikasi ini merupakan komplikasi adalah permasalahan yang sebelumnya dibenturkan ke permasalahan berikutnya sehingga memperkuat permasalahan. Nah, pada film Bau ini si Pau yang berulang kali diperingatkan untuk kembali ke jalan yang benar. Namun Pau tersebut semakin mengikuti jalannya kenakalan remaja. Ia pun semakin membantah ibunya dan semakin melawan dengan ibunya. Ia pun semakin membantah ibunya dan ia membawa seorang gadis dan ingin pergi dengan gadis tersebut. Nah, setelah itu, unsur dramatik yang kelima itu adalah klimaks. Klimaks adalah puncak permasalahan. Nah, puncak permasalahan dalam film ini adalah ketika si Pau yang sudah berulang kali diperingatkan namun tetap melawan. Nah, karena emosi dan amarah yang tidak tertahankan lagi oleh si ibu, maka si ibu tersebut pun memakan Pau tersebut. Ia tidak memperdulikan, maka ia pun memakan, dan setelah itu ia ada perasaan yang tidak enak dari perasaan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah resolusi. Resolusi adalah hasil keputusan dari permasalahan tersebut. Nah, pada film Bau ini, setelah si ibu memakan dari Pau tersebut, ia pun menyesal dan ia berdiam diri menangis di dalam kamarnya. Ia menutup dirinya dan membuatnya semakin menangis dan merasa tertekan akibat dia telah memakan si dimsum tersebut. Nah, yang selanjutnya itu tiba-tiba datang seorang anak dewasa yang mendatangi ibu tersebut dan membawa makanan, dan mereka pun makan bersama-sama. Nah, bagian yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah konklusi. Jadi konklusi ini merupakan bagian akhir dari cerita. Nah, cerita ini berakhir ketika orang dewasa tersebut membawa gadis atau menikahi seorang gadis yang merupakan menjadi seorang menantu dari si ibu tersebut. Nah, pada akhirnya mereka berkumpul menjadi satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan menantu. Nah, dalam foto tersebut mereka menampakkan sebuah terciptanya kerukunan dan resonansi hangatnya keluarga. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang model penokohan. Nah, model penokohan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tone karakter. Tone karakter adalah karakter dari tokoh utama atau dari tokoh mengalami perubahan yang signifikan, yang dimana itu akan mempengaruhi karakter tokoh tersebut. Nah, yang kedua adalah flat karakter. Nah, flat karakter ini adalah model penokohan yang sifatnya statis atau tidak dinamis. Nah, pada penokohan ini karakter tokoh tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, model penokohan yang digunakan dalam film Bau 2018 yaitu round karakter, yang dimana si Pau mengalami perubahan karakter yang awalnya moralitas yang telah ditanamkan oleh ibunya berubah menjadi kenakalan remaja yang akhirnya membawa dia kepada kehancuran. Nah, proses transisi dari moralitas yang ditanamkan ibunya ke kenakalan remaja, itulah yang merupakan perubahan yang signifikan dari yang awalnya baik menjadi tidak baik. Nah, welcome back guys. Jadi karya seni yang akan kita tentukan mengenai asymmetrical balance dan juga unity-nya adalah ini, jeng jeng jeng, foto ini.
Nah, yang pertama itu mengenai asymmetrical balance. Bagaimana sih suatu karya seni yang asymmetrical balance itu? Suatu karya seni yang asymmetrical balance itu dikatakan ketika penikmat seni tidak hanya terfokus kepada salah satu bagian ataupun salah satu sisi dari karya seni tersebut, melainkan kepada keseluruhan bagian dari karya seni tersebut. Oleh karena itu, pada suatu karya seni yang asymmetrical balance, maka akan terdapat pengungkit-pengungkit pada karya seni tersebut. Misalnya saja pada foto ini, terdapat beberapa pengungkit, yaitu contohnya itu satu pohon. Nah, pohon ini juga berfungsi sebagai pengungkit. Kemudian yaitu gedung baru SMA Unggul Del ini. Setelah itu, kita juga dapat melihat paving block beserta rumput yang berada di bagian bawah, serta langit yang berada di bagian atas. Serta fokus pada foto ini yaitu saya dan juga Louis. Oke. Hai, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Nah, sekian video blog Pretorium dari saya, Christopher Alex Purba. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan dalam perilaku yang saya lakukan ataupun saya ucapkan selama video tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian yang sudah menonton video dari blog Pretorium kami. Oleh karena itu, saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.